kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Azahra Delwi, biasa dipanggil Rara. Saya berasal dari Kementerian SDM, tempatnya di Biro Hukum. Perkenalkan, nama saya Okto. Saya seperti Mas Irman sampaikan ya, di SDM dan sekarang benar-benar menjadi full fungsional sebagai analis SDM Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Hendrawan. Saat ini saya sebagai ASN di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai analis potensi sumber air tanah di Dinas Sumber Daya Air. Yang membuat saya bangga menjadi warga negara Indonesia yaitu karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan yang sangat kaya terhadap alamnya, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ya, kita terlahir di Indonesia ya, artinya dimanapun juga dimana kita dilahirkan itu tetap kita menjadi warga negara. Kita bukan sekedar numpang lahir gitu ya, tapi kita ada di sini dibesarkan, kemudian otomatis kita memberikan kontribusi real. Negara Indonesia ini punya sejarah perjuangan yang panjang ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu ya, dan itu menjadi sangat harusnya terekam baik buat kita semuanya, bagaimana dulu founding fathers kita mendirikan negara kita. Terus yang ketiga ya otomatis dengan karakteristik keanekaragaman ya, dengan negara kepulauan, dengan segala budaya ini menjadikan Indonesia itu unik kalau saya bilang, itu dibandingkan negara-negara lain. Perwujudan dari wawasan kebangsaan kita dalam memandang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, maka akan terwujud dalam profesionalitas kita dalam bekerja sehari-hari. Bela negara pun juga sebetulnya diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita wajib untuk menyadari Indonesia bangsa yang besar dan menjaga rasa persatuan kita. Kalau saya melihatnya ini ada 3 hal ya. 3 hal itu bisa masuk ke dalam kategori satu aspek cinta. Dengar nggak? Dengar ya? Iya. Cinta tanah air itu sendiri gitu ya aspeknya. Kemudian sadar bahwasanya kita sadar bahwa kita berkebangsaan negara. Kemudian kita yakin bahwasanya Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita gitu ya, termasuk nanti segala macam dasar-dasar fundamen yang ada di negara kita. Terus kedua, rela itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sehingga dari rasa ini kita akan memiliki rasa sense of belonging ya, memiliki itu menjadi modal awal bagaimana kita untuk membela negara. Mungkin kita nggak mungkin kita akan membela satu harta tertentu kalau kita nggak punya rasa-rasa itu. Bener nggak? Misalnya contoh nih, kamu lagi punya barang A gitu ya, suka barang A gitu. Kemudian barang itu dirusak sama orang lain, masa kamu diam aja? Nggak mungkin dong. Nah, berarti kamu kan sama juga misalnya ada kamu punya saudara kandung, saudara jauh gitu ya, terus saudara itu diganggu sama orang lain. Nah, kalau kita nggak cinta, mungkin kita nggak pernah akan peduli saudara kita mau diapain. Nah, itu bentuknya seperti itu sih, karena kita cinta, sadar, yakin, dan rela. Menurut saya sebagai ASN itu kan kita punya 3 tugas ya. Yang pertama itu sebagai untuk melaksanakan kebijakan publik, dan yang kedua sebagai untuk melaksanakan pelayanan kepada publik, dan yang ketiga untuk mempererat kesatuan bangsa. Pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan untuk ASN itu sangat penting, terutama menyangkut kepada tugas untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana kita ingin menyatukan bangsa kita sendiri kalau kita nggak mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Jadi pemahaman itu sangat penting buat kita. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara ini sangat perlu untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan contoh yang sederhana, dengan kita datang ke kantor tepat waktu, kemudian mengerjakan segala tugas dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat, itu merupakan contoh-contoh nilai-nilai bela negara yang sangat mudah untuk diterapkan dan sangat berguna buat kita sendiri maupun untuk masyarakat yang kita layani.
urgensi ASN memiliki wawasan kebangsaan yaitu perlu sekali ya, dikarenakan dalam kita bekerja diperlukan kesadaran bahwa Indonesia itu adalah sangat kaya sehingga kita harus mengelolanya dengan sebaik mungkin. Contohnya di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana kita harus mengelola kekayaan alam negara Indonesia itu dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Harus dong gitu ya. Kalau kita nggak berwawasan kebangsaan, ya sebenarnya kita berprofesi sebagai ASN untuk apa gitu kan. Kan kita berprofesi sebagai ASN ini kan dalam rangka memang wujud pengabdian kita ya kepada negara dengan melakukan profesionalitas gitu. Gak mungkin kita sekedar ya maaf ya, mungkin kalau dulu kita mengistilahkan kalau kita di pemerintahan itu bisa, kalau kita dibelah dada kita itu belah merah putih lah gitu. Tapi kalau mungkin kita di corporate gitu, kalau dibelah dadanya itu isinya dolar gitu ya, isinya hijau-hijau. Nah kita nggak kayak gitu. Nah dengan wawasan kita gimana tadi, wawasannya ikut juga dengan membela negara, itu sebetulnya sudah tertanam kepada kinerja buat kita sendiri. 4 konsensus itu yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, di mana nilai-nilai tersebut perlu kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari agar tindakan kita sesuai dengan peraturan yang berlaku, rasa persatuan dan kesatuan semakin besar, dan profesionalitas kita semakin terjaga. Nah itu otomatis ya memiliki relevansi. Contoh misalnya apa nih? Bagaimana misalnya 4 konsensus itu berperan dalam hal contoh menjaga kesatuan dan pemersatu bangsa. Nah jelas otomatis di sini kan ASN itu kan sebagai perangkat bangsa ya. Jadi bukannya berarti kita misalnya membuat memecah belah bangsa. Jadi itu dengan 4 konsensus itu, dengan perannya sebagai pemersatu bangsa, di situ ASN sebagai perangkat bangsa. Core value berakhlak sangat penting agar dalam proses kita bekerja, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang kemudian akan tercermin di dalam output yang kita lakukan. Berhubungan karena akan tergambar dari implementasi kita sehari-hari, sehingga secara tidak langsung akan memperbaiki kinerja kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap ASN akan meningkat. Tentu, karena ini tadi kan relevansi, otomatis kita melakukan hal ini gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat misalnya contoh dari berakhlak itu kan ada 7 value, ada 7 value, misalnya berorientasi pelayanan gitu. Jadi nggak mungkin kita cuma bela negara tanpa melayani, enggak gitu ya, atau akuntabel. Kita mau dibilang profesional gimana bela negara, tapi kita sendiri nggak transparan gitu kan. Terus kayak contohnya lagi, kita mau bela negara dalam sisi profesionalitas kita, misalnya mempertahankan katakanlah dalam sisi audit lah gitu ya, tapi kita sendiri nggak punya kompetensi di bidang itu gitu, nggak mampu gitu, jadi nggak mungkin. Jadi memang saya pikir nilai-nilai yang ada, value yang ada di berakhlak ini sangat universal ya, dengan contoh pedoman teknisnya sudah dijabarkan. Menurut saya core value ASN ini sangat berperan ya, dan sangat berhubungan dengan kinerja kita maupun martabat kita sebagai ASN, di mana kita dalam menjalankan tugas itu harus berpegang teguh pada core value tersebut. Misalnya dengan berorientasi kepada pelayanan, kita harus memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, tidak membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lain. Kemudian kita juga harus adaptif, misalnya memberikan pelayanan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian kita juga harus kolaboratif, artinya kita dapat mengajak semua pihak yang berhubungan untuk sama-sama memecahkan masalah ataupun memberikan pelayanan secara bersama-sama. Kemudian core value tersebut juga berperan untuk menjaga martabat kita. Dengan kita berlandasan kepada core value tersebut, maka sebisa mungkin apapun yang kita lakukan
itu akan dinilai baik oleh masyarakat. Ada beberapa isu konten viral yang saya ketahui, diantaranya yaitu ada KKB, harga minyak goreng yang melesat, korupsi yang tidak henti-hentinya, lalu ada COVID-19 dan lain-lain. Cara kita menyikapi isu-isu tersebut yaitu dengan berkepala dingin terlebih dahulu, lalu memvalidasi berita-berita yang sampai kepada kita, dan ketika itu benar maka berikanlah respon yang sepositif mungkin dan solutif tentunya, sehingga tidak Oke, baik. Mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan saya sebagai ASN di Pemprov DKI itu kan sekarang tingkat polusi udara di Provinsi DKI kan cukup tinggi ya. Itu salah satu isu kontemporer. Untuk menyikapinya, yang pertama kita nggak boleh gegabah dulu, kita harus cari infonya secara valid. Kita lihat data-datanya seperti apa. Kemudian kita sebisa mungkin ikut membantu untuk memecahkan isu tersebut sesuai dengan bidang keilmuan kita, ataupun dengan cara-cara yang cukup sederhana. Misalnya polusi udara yang tinggi itu kan karena penggunaan bahan bakar minyak ya dari kendaraan. Nah, kita sebisa mungkin untuk menggunakan kendaraan umum yang tidak membakar sampah gitu. Jadi saran saya memang pertama satu harus memegang teguh jiwa merah putih gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau dadanya dibelah tuh merah putih, someday kita nggak tahu, misalnya nanti yang di hilir ya terutama ya. Hilir ini kan sangat apa ya kalau dibilang ya, bisa dibilang ya penuh warna-warni ya. Jadi kalau teman-teman suatu saat misalnya ada yang menawarkan hal-hal tertentu ya Anda berani menolak. Oh saya tidak. Artinya apa? Integritas. Nah, integritas jati diri Anda sebagai ASN ini yang harus diutamakan. Terus kedua, Anda harus punya habit yang bagus. Anda teman-teman ini ada orang-anak milenial. Dulu saya bangga ya, punya pemikiran yang bagus, cara menanggapi yang bagus, dari komunikasi bagus. Tapi Anda juga harus melihat hal ini menjadi sebuah kesempatan untuk menjembatani, membuat sebuah perbaruan. Ada gini, teman-teman jangan hanya menuntut misalnya satu hal yang harus ada, tapi teman-teman buat terobosan. Jadi gimana inovasi teman-teman dengan gaya teman-teman bekerja itu yang kita butuhkan sebetulnya karena gini, bisa jadi kami nggak update nih, tapi teman lebih update, tapi cara menyampaikan update pemikiran itu yang harus disampaikan sehingga dapat jadi solusi buat perbaikan instansi. Contoh misalnya nih, misalnya di hulu ada tata kelola yang kurang pas menurut Mbak Asmi gitu ya. Nah, Mbak Asmi punya ide yang bagus, tapi cara penyampaian ini bagaimana menuangkan kepada pimpinan, kepada rekan kerja yang lebih senior, ini harus dituangkan sehingga menjadi tadi problem solver. Jadi pertama integritas, kemudian tadi sikap ya, bisa dijadikan ya sikap dan bagaimana bersikap inovasi.